Hari ini kita masuk dalam sesi kelima. Panduan dari Francis. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Saint in 7 Days. Dalam kisah tentang Santo Louis dan Santa Jelly Martin. Judulnya hari ini adalah Renda Alencon. Dalam episode ini, kita akan mendengar bagaimana Louis dan Jelly tetap teguh di dalam iman mereka sambil menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dunia sekuler. Keluarga Martin sama dermawannya dalam pekerjaan seperti di dalam kehidupan keluarga mereka. Meskipun bisnis rendah mereka melibatkan mereka dalam dunia mode dan kecantikan yang tidak menentu, Louis dan Jelly tetap teguh di dalam iman mereka dan bersatu di dalam keinginan mereka untuk melayani Tuhan dalam segala hal. Louis dan Jelly segera menemukan apa yang dipelajari siapapun yang berduka atas kematian dengan cepat atau lambat, bahwa dunia entah bagaimana terus berlanjut, bahkan ketika orang yang Anda cintai telah meninggalkannya. Mereka sangat berduka atas kehilangan anak-anak mereka. Namun entah bagaimana kehidupan di Alengkon terus berjalan dengan kecepatan yang sama tanpa henti seperti sebelumnya. Anak-anak mereka yang lain masih perlu dirawat. Musim terus berganti dan permintaan bisnis rendah terus bertambah. Ketika mereka pertama kali menikah, Louis dan Jelly memiliki dua bisnis yang harus dikelola. Toko jam tangan dan perhiasan Louis dan perusahaan pembuatan renda milik Jelly. Bahkan sebelum anak-anak hadir, prospek mengelola kedua toko tersebut merupakan tugas yang berat. Dengan doa dan pemikiran yang cermat, Louis memutuskan bahwa karir Jelly harus didahulukan daripada karirnya sendiri. Ia menutup toko jam tangannya dan mengambil alih tugas mengelola bisnis rendah milik Jelly. Sehingga Jelly dapat sepenuhnya fokus pada kerajinannya. Itu adalah pilihan yang tidak biasa bagi seorang suami, terutama pada masa itu. Tetapi keputusan itu terbukti bijaksana. Louis dan Jelly merupakan tim yang sama hebatnya di dalam pembuatan renda seperti di dalam membesarkan anak-anak. Mereka memperkerjakan beberapa wanita untuk membantu mereka, dan menurut semua laporan, mereka adalah majikan yang sangat murah hati. Penjahit yang mereka pekerjakan, Nona Irma namanya, secara konsisten menyerahkan pekerjaan yang di bawah harapan mereka dan menjadi marah setiap kali Jelly membuat kritik sekecil apapun. Louis secara pragmatis menyarankan mereka untuk memberhentikannya dan mempekerjakan penjahit baru. Jelly merasa tidak enak, tetapi akhirnya setuju dengan suaminya. Tetapi ketika Irma menangis mendengar berita itu dan memohon maaf, Jelly mengalah. Berakhir dengan membayar dua penjahit yang seharusnya hanya satu. Seperti di dalam semua hal, bisnis mereka dipandu pertama dan terutama oleh dedikasi mereka kepada Tuhan.
Meskipun yang lain menyarankan bahwa mereka akan lebih sukses jika mereka bekerja pada hari Minggu, Louis dan Jelly bersikeras menghormati hari Tuhan. Mereka menghentikan pekerjaan mereka setiap hari Minggu dan juga menahan diri dari apapun yang mengharuskan orang lain bekerja atas nama mereka. Dedikasi ini bukan tanpa pengorbanan. Jelly bekerja berjam-jam sepanjang minggu untuk memenuhi pesanannya. Seringkali bangun sebelum pukul 5 pagi dan tidur setelah pukul 11 malam. Bekerja dengan cahaya lilin setelah matahari terbenam. Terkadang bermain dengan anak-anak perempuannya berarti harus bergadang lebih lama. Dalam sebuah surat, Jelly mengakui bahwa ia terbawa suasana bermain dengan anak-anak perempuannya di malam hari dan harus bergadang sampai pukul 1 pagi untuk menyelesaikan pekerjaan rendahnya. Bersama mereka berhasil menabung sejumlah kecil harta. Cukup untuk menyediakan mas kawin bagi anak-anak perempuan mereka jika mereka ingin menikah suatu hari nanti, dan cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Mereka murah hati dengan kekayaan mereka. Mereka membayar karyawan mereka dengan baik. Diam-diam melunasi hutang ayah Jelly dan meminjamkan uang kepada siapapun yang membutuhkannya. Ketika perang melanda Prancis dan mengancam mereka akan kehilangan segalanya, mereka menolak untuk menagih dari orang-orang yang berhutang kepada mereka. Berikan, selalu berikan, tulis Louis, dan buatlah beberapa orang berbahagia. Baik di dalam bisnis maupun kehidupan rumah tangga, Louis dan Jelly memiliki hati yang peduli terhadap sesama dan Tuhan. Seperti banyak umat Katolik yang beriman, Louis dan Jelly harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan di dunia sekuler di samping cinta mereka kepada Tuhan dan pengejaran kekudusan. Beberapa dari kita mungkin dipanggil untuk mengikuti jalan yang sama. Yang lain dipanggil untuk bekerja dengan cara lain. Sebagai relawan di komunitas kita, sebagai pengasuh, sebagai mereka yang membutuhkan perawatan. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita saat ini, Tuhan ingin menyertai kita, memberi kita kekuatan dan kasih karunia. Pekerjaan apa yang Tuhan panggil Anda untuk lakukan? Tantangan apa yang Anda hadapi dalam mencoba melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Anda dengan baik? Berpikir ke depan untuk hari ini, atau jika malam, ke besok. Bagaimana Anda dapat menjadi saksi kasih Tuhan dalam kehidupan pekerjaan Anda? Bagaimana Anda dapat menyertakan doa sepanjang hari Anda? Mari kita akhiri seperti biasa dengan doa yang diajarkan Jelly kepada putri-putrinya dan diulang-ulang sepanjang hari. Ya Tuhan, aku memberi Engkau hatiku. Ambillah, kumohon, agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya, kecuali Engkau sendiri, Yesusku yang baik. Santo Louis dan Jelly, doakanlah kami. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu